keyakinan atau kebiasaan orang akan mengatakan 1 Syawal itu adalah hari kemenangan dari mengekang nafsu. 1 Syawal itu kita mengharapkan adalah kembali suci sebagaimana kertas yang masih putih. Apakah benar dengan kenyataan yang ada? Ternyata bukan kita menang dari menahan hawa nafsu, tapi kita kembali lagi untuk terbujuk oleh hawa nafsu. Padahal Allah sudah meringatkan dalam surat Al-Yusuf, innan nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu cenderung mengajak ke yang jelek kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Rabb-nya. Nah itu kita berharap kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan usaha kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Para bapak lan para ibu jamaah kuliah subuh kalian kuliah pagi Masjid Ar-Rahmah yang berbahagia, marilah pertama-tama kita jangan lupa selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar atau tidak sadar, mulai kita bangun tidur tadi sudah menerima suatu kenikmatan yang sangat banyak dari Allah, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat itu. Tetapi kita wajib mensyukurinya agar nikmat itu tidak bergeser dari kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sementara tidak semua kaum muslimin yang ada di Kelanggan ini atau tidak semua jamaah yang ada di Kelanggan ini bisa menghadiri pengajian ini, karena kita mensyukuri semata-mata karena pertolongan Allah kita bisa ditemukan dalam suatu majelis ini. Rasulullah bersabda sebagaimana tadi saya katakan di mukadimah dan juga apa yang telah ditekankan oleh Bapak Haji Swanto tadi, bahwa tidak sama antara kita ngaji dengan langsung atau tidak langsung. Karena Rasulullah mengatakan man salaka thariqan, itu mesti yang langsung. Barang siapa yang meniti jalan, melewati jalan, ngambah jalan, yaltamisu bi ilman, yang dia berjalan itu adalah
menuju ke majelis ilmu. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan memudahkan sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Nah, tiap detik yang kita dambakan adalah surga. Baik itu amalan besar maupun amalan yang kecil. Apa Pak sih? Kepidak mau. Nah, sehingga ini suatu kesempatan yang sangat bagus, kesempatan emas, kita bisa mendapat pertolongan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Sehingga dengan kita meringankan langkah kita ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kita insya Allah besok di surga. Lebih-lebih masyarakat muslimin rahimakumullah adalah di pagi hari ini kita baru saja meninggalkan Ramadan yang mungkin ruh-ruh Ramadan atau semangat Ramadan itu masih ada. Yang perlu kita pahami, kalau kita mengadakan tawasul haq semacam pengajian, kita tidak harus diikuti dengan orang banyak. Karena Rasulullah SAW dulu juga tawasul haq modalnya cuma 5 orang aja. Ada Abu Bakar dari golongan laki-laki dewasa, ada Ali bin Thalib dari golongan laki-laki muda atau pemuda, ada Ibu Khadijah dari kalangan wanita, dan juga ada dari kalangan yang lain. Itu dikatakan cuma 5 modalnya. Jadi kalau kita ngaji orang banyak itu hanya semacam puas saja, marem, nek sithik ora. Bagi saya sama aja. Terus kalaupun cuma orang dua namanya tawasul bil haq, kita berwasiatan dengan yang hak. Jadi tidak akan mengurangi keutamaan dan pahala yang kita dapat. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, yang selalu kita ikuti syariatnya dan kita teladani perilakunya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, baru saja kita ditinggalkan bulan Ramadan. Kita tidak meninggalkan, tapi kita ditinggalkan karena bulan itu berputar terus dari Ramadan pergi, datang bulan Syawal, nanti Syawal pergi, datang Dzulqa'dah, Dzulqa'dah pergi, datang Dzulhijjah, dan selanjutnya sampai Ramadan lagi. Ini sejak Ramadan sudah pengajian yang berapa kali Pak Haji? Tidak pernah libur. Enggak, Syawal ini ini yang ketiga berarti. Alhamdulillah. Cabang lainnya baru mulai pagi ini. Cabang lainnya, bahkan Temanggung juga Kuangan aja yang baru sudah mulai minggu belakang, sehingga sudah 2 kali. Alhamdulillah kita istiqomah dengan amalan-amalan yang telah kita sepakati, yaitu tiap Ahad pagi, walau itu masih suasana hari raya. Kita ketahui semuanya hari raya Idul Fitri itu cuma sehari. Jadi mestinya aktivitas itu setelah sehari ya kita kembali lagi. Lain kalau hari raya Idul Adha itu memang ada 5 hari. Atau sedikitnya 4 hari, dari 5 hari itu dihitung dari hari Arafah, tapi kalau 4 hari dihitung dari hari raya, ditambah hari Tasyrik. Kalau Idul Fitri sebenarnya kita cuti itu hanya sehari, sehingga kita diharamkan puasa cuma hanya sehari. Tapi kalau Idul Adha kita diharamkan puasa sampai 4 hari. Hari Nahar ditambah hari-hari Tasyrik. Sehingga alhamdulillah kalau kaum muslimin jamaah kuliah subuh di Keranggan ini sudah mulai lebih awal. Lainnya masih aras-arasen. Gitu. Kemudian salawat salam semoga tercurah untuk para istri-istri beliau, para ahli bait, para sahabat, para tabi'in,
serta semua kaum muslimin yang selalu istiqomah dan sikap. Boten jelas Bu, boten jelas. Berapa ladwara itu kita baru saja ditinggalkan bulan Ramadan. Dan kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Tentu sangat beda dengan bulan-bulan lain. Kita sangat semangat untuk mengerjakan suatu ketaatan. Ditambah lagi setannya dirangkat, maka kita akan lebih ringan, lebih mudah. Bahkan tidak pernah absen, mungkin selama 4 ahad kita akan mendatangi kuliah hangat pagi terus, karena ringan. Di samping lingkungannya mendukung, juga kita mempunyai suatu keyakinan bahwa di Ramadan itu adalah suatu bulan yang barokah, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika Ramadan datang, maka Rasul mengatakan qad ja'akum sahrul mubarakah, telah datang kepadamu suatu bulan yang barokah, sehingga kita sangat semangat. Bahkan di 10 hari yang terakhir kita sangat semangat juga. Kita berani meninggalkan suatu pekerjaan-pekerjaan yang rutin untuk munajat kepada Allah SWT, karena kita meyakini bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Nah, ketika datang Syawal, asral muslimin rahimakumullah, yang orang-orang mestinya Syawal itu dikatakan peningkatan. Berapa ulama mengatakan arti Syawal itu adalah peningkatan, sehingga akan lebih baik daripada sebelum puasa, bukan karena puasa. Karena puasa itu adalah merupakan suatu latihan, suatu pendadaran, suatu semacam penataran begitu, sehingga tentu saja setelah ditatar kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita akan lebih baik daripada Ramadan sulit, karena memang di Ramadan kita sholat malam juga tidak pernah godang. Tapi kalau mungkin kalau kita itu akan meningkat dari sebelum puasa dibandingkan dengan salat, insya Allah bisa. Manakala di Ramadan itu kita memang tekun. Tetapi masyarakat muslimin rahimahumullah, apa yang terjadi ketika datang 1 Syawal? Sebagian kaum muslimin merasa bahwa dia itu adalah lepas dari suatu kekangan. Bukan kita tuh merasa atau mengharapkan suatu ampunan dari Allah, tapi sebagian besar malah terasa muncul saking kekangan dari suatu tekanan-tekanan. Nang poso ke ora entuk glendeng, poso ke ora entuk mangan awan, poso ke dan sebagainya, larang-larangan ketika 1 Syawal datang seolah-olah seperti titik metus kurungan ini kok biru terus sakal media. Nah, memang yang terjadi begitu. Kita tidak merasakan setelah puasa, tapi setelah 1 Syawal langsung pada hari itu hiburan-hiburan dibuka, kemaksiatan jalan terus lagi. Bahkan kemubadiran yang sangat nampak bagi kaum muslimin tidak bisa dikekang. Tidak ada di Jawa ini yang saya ketahui daerah yang lepas dari petasan. Benar nggih? Benar toh? Padahal itu adalah kemudaratan besar ditambah mubadir. Nah, itu nyata bahwa setan betul-betul sudah muncul itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadirina kana ahminus syaitan wa inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya orang-orang yang membadirkan barang itu adalah menjadi teman setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata. Kita mengetahui bapak dan ibu kita atau nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa, itu dikeluarkan oleh Allah dari sana karena gangguan setan. Yang kita menyepelekan mubadir itu semuanya yang kita tidak terasa, bahkan itu adalah suatu bujukan musuh kita. Untuk itu masyarakat muslimin rahimakumullah, kita harus waspada
dengan setan yang telah lepas. Ternyata hari pertama Idul Fitri sudah lepas itu setan. Di samping kemaksiatan-kemaksiatan hiburan sudah dibuka sebagaimana sebelum puasa, masjid-masjid sudah sepi lagi dari jamaah, sholat jamaah. Penyari lagi gimana? Jadi ketika hari pertama Idul Fitri itu biasanya jamaah duhur misalnya rongsop bahwa ya menjadi separuh sop aja. Dan dia mengatakan sibuk nemoni tamu yang lain-lainnya sehingga panggilan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu sudah tidak akan nyaring lagi sebenarnya. Itu ketika kenyataan yang ada pada masyarakat kita. Sehingga seolah-olah yang sebulan kita mendapatkan suatu penataran bagaimana dengan sholat jamaahnya kita tidak pernah goda, ditambah dengan sholat rawatibnya yang merupakan sunnah muakkadah, ditambah sunnah-sunnah yang lain, bahkan suatu infak atau sedekah sangat digerakkan. Tetapi begitu satu Syawal seolah luntur. Padahal masyarakat muslimin rahimahullah, keyakinan atau kebiasaan orang akan mengatakan satu Syawal itu adalah hari kemenangan dari mengekang nafsu. Satu Syawal itu kita mengharapkan adalah kembali suci sebagaimana kertas yang masih putih. Apakah benar dengan kenyataan yang ada? Ternyata bukan kita menang dari menahan hawa nafsu, tapi kita kembali lagi untuk terbujuk oleh hawa nafsu. Padahal Allah sudah meringatkan dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu cenderung mengajak ke yang jelek kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Rabb-nya. Nah itu kita berharap kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan usaha kita berdoa. Untuk itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan masalah Ramadan untuk diri kita. Yang pertama adalah kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan Ramadan lagi atau tidak. Apakah kita akan bisa bermesra-mesraan dengan Al-Quran, dengan saudara kita yang soleh-soleh, dengan puasa itu menikmati puasa itu sendiri, ataukah malah kita sudah dipanggil kepada oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita yang terjadi adalah dipanggil oleh Allah yang telah Maha Kuasa, maka kita sudah tidak bisa menikmati Ramadan lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, untuk itu dulu para ulama salaf sama berdoa 6 bulan yang pertama dari Syawal sampai Rabiul Awal, dia berdoa, ya Allah semoga amal yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan diterima. Karena kita tidak mengetahui amal kita itu diterima atau tidak. Tidak ada yang tahu dan tidak ada kepastian. Maka ulama dulu sama berdoa, ya Allah berkenan menerima apa amal-amal yang telah kita lakukan di Ramadan. Bahkan apa sih? Pakai Pak. Nah, sebagaimana para salaf berdoa, ya Allah, sampaikanlah saya ke Ramadan lagi. Itu mulai Rabiul Awal sampai Sa'ban. Jadi kebiasaan salaf itu sedia khawatir, dia harap-harap cemas, jangan-jangan amal-amal yang telah kita lakukan itu tidak diterima. Dan dia juga sangat mengharapkan untuk ditemukan dengan Ramadan lagi. Untuk itu hendaklah kita memperbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana
Dulu Nabi Ibrahim itu mengerjakan ketika disuruh bangun Ka'bah, dan itu juga setelah selesai mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah kersa panjenengan nampi persembahan saya ini, pekerjaan saya ini, innaka antas samiul alim, sungguhnya panjenengan maha mendengar dan maha mengetahui. Makanya kita jangan terlalu pede untuk bisa diterima amal ini, sehingga kita merintih pada Allah setiap saat untuk minta diterima amal-amal kita, baik itu sholat kita, siam kita, infak kita, bahkan seluruh amal-amal kita mohon untuk diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, mohon disampaikan ke Ramadan yang akan datang, untuk kita bisa bermunajat lagi di bulan Ramadan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kembali ke Syawal, masalah peningkatan amal. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa man yaumihi syarra min amsi wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini atau bulan ini lebih jelek pada bulan yang kemarin atau hari yang kemarin, maka dia terlaknat. Sama saja antara kita Sa'ban dengan Syawal itu kok sama, itu sudah rugi karena kita sudah ditatar 1 bulan. Apalagi lebih jelek, maka terlaknat. Sehingga Rasulullah pernah selengkapnya sabdanya adalah man yaumihi khairu min amsi wa warabihun. Barang siapa yang hari-harinya itu lebih baik dari hari-hari yang telah lewat, itu orang yang beruntung karena ada peningkatan amal. Kalau sama aja, man yaumihi misla amsihi. Barang siapa yang hari-hari kemarin kok sama aja dengan hari-hari yang kita lalui, maka dikatakan itu adalah rugi, khosirun, ya rugi karena rugi waktu, modal tidak tambah. Apalagi yang lebih jelek tadi, man yaumihi syarra min amsi bahwa mal'unun, barang siapa yang hari-harinya itu lebih jelek daripada hari kemarin secara akumulasi, maka dia akan terlaknat karena semakin jelek. Nah, bagaimana ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk kita agar di bulan-bulan ini tetap kita mengerjakan ketaatan? Yang pertama, kita ingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling disukai Allah adalah walaupun sedikit tapi tetap ajak, tetap dia konsisten begitu. Tiap misalnya panjang punya amalan ucapan ya terus dilakukan, amalan-amalan merupakan tenaga terus dilakukan, amalan-amalan yang merupakan harta benda terus dilakukan. Itu ada satu keistimewaan. Bahkan Allah berfirman, hendaklah kalian beristiqomah konsisten dengan apa-apa yang pernah yang kalian lakukan seperti yang kami perintahkan. Rasulullah untuk menyampaikan itu pernah ditanya oleh para sahabat. Salah satu sahabat mengatakan, Rasulullah tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa mencakup al-Islam ini. Maka Rasulullah menjawab, Qul amantu billah sumas takomu atau sumas takim. Gitu. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang saya tidak akan bertanya kepada selain panjenengan. Maka Rasul mengatakan, katakanlah saya beriman pada Allah dan kemudian beristiqomah atas itu. Nah, ketika kita di bulan Ramadan, kita diajari oleh Rasulullah untuk ikhlas, untuk beriman yang lebih daripada sebelum Ramadan, karena ditunjukkan suatu amalan-amalan yang membutuhkan suatu keimanan.
Kalau yang namanya pahala bahkan membutuhkan keimanan, orang-orang yang tidak punya keyakinan yang mantap maka dia tidak akan percaya. Sehingga ketika kita sudah percaya, kita sudah mengakui bahwa Allah itu hanya satu dan Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha memberi rezeki dan Allah itu Maha menentukan apa saja. Maka kita istiqomah dengan itu. Ketika Allah itu memerintahkan suatu maka kita laksanakan. Ketika Allah itu melarang suatu maka kita tinggalkan. Itu secara sederhana adalah maksud yang dikatakan takwa. Padahal kita tahu maksud daripada menjalankan puasa adalah la'alakum tattaqun. Nah istiqomah itu hadramakumullah, ketika Rasulullah ditanya maka katakanlah saya beriman pada Allah dan beristiqomah tentang amal-amal itu. Lebih-lebih Rasulullah mengatakan, saya ulangi bahwa Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai Allah walaupun sedikit tapi ajak. Maka apa-apa yang bisa kita amalkan mulai bulan Syawal sampai nanti Sya'ban itu kita harus mempunyai suatu amalan-amalan walaupun ringan tapi itu yang tidak pernah putus. Yang paling mungkin kita tidak putus itu adalah membaca Al-Quran. Tapi ada beberapa kaum muslimin yang mungkin seminggu tidak membaca Al-Quran. Itu ringan-ringan aja. Mungkin 3 hari tidak membaca Al-Quran, ringan-ringan aja. Mungkin sepanjang hari, 1 hari tidak membaca Al-Quran, ringan-ringan aja. Tapi manakala kita sudah biasa, misalnya di Ramadan kita memang serius dengan Al-Quran itu, maka ketika panjenengan meninggalkan 1 hari saja tidak membaca Al-Quran, maka terasa ada yang kurang. Sehingga manakala rasa kurang itu kita biarkan menjadi kebiasaan, lupa lagi dengan Al-Quran. Sehingga kita harus mempunyai target untuk istiqomah dalam hal yang mungkin kita bisa kerjakan dulu. Baca Al-Quran walaupun 5 ayat, 10 ayat, tapi tiap hari. Nanti masuk muslimin rahmatullah, kalau kita itu istiqomah dengan hal-hal yang ringan, saya katakan ringan bukan kecil. Kalau Al-Quran itu tetap pahalanya besar, tapi ringan artinya itu tidak menyita waktu yang sangat banyak, tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Manakala kita membaca ayat kursi saja bisa dengan berjalan misalnya. Tapi kalau kita istiqomah dengan itu, maka itu adalah akan memancing suatu amalan-amalan yang lain. Jadi kalau kita istiqomah dengan yang ringan, maka Allah akan memberikan istiqomah dengan hal-hal yang besar. Misalnya kita beristiqomah ketika bangun tidur kita berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan saya setelah dimatikan sementara dan kemudian besok kepada Engkau akan dikembalikan. Nah, itu kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tuh sangat bergantung pada Allah. Hidup dan mati kami adalah berkat kepada Allah. Manakala Allah tidak membangunkan, maka kita tidak bangun. Dan kita ingat ending atau namanya suatu hal pungkasan ya. Nanti akhirnya itu mesti kita kembali pada Allah, dan kita kembali pada Allah itu bukan dengan tangan kosong, mesti dengan amal. Kalau tidak dengan amal, maka akan celaka orang itu. Sehingga maka kita perlu dengan amal istiqomah itu. Lebih-lebih masalah muslimin rahmatullah, kita ketahui bahwa Allah itu, kita kan semua yang ada di sini nih, yang dipikir sekarang itu kan pasti bagaimana kita keadaan kembali pada Allah besok. Karena kita tahu atau kita mendapat berita dari Allah dan kenyataan yang ada bahwa tidak ada orang yang hidup kekal di dunia ini. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang hidup itu akan mati. Bahkan Allah mengatakan kamu tidak bisa lari dari hidup dari yang namanya kematian, karena Allah mengatakan kul innal mautal ladzi tafiru fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad,
Yang sebagian besar orang itu sama lari dari kematian, maka mati. Maka kematian mesti akan menjumpai. Kita lihat bagaimana gelisahnya seseorang yang tidak beriman ketika sakit dengan harta benda yang banyak asal sembuh. Dia bahkan lancang mengatakan ngoyak nyawa dan sebagainya. Berpacu dengan nyawa kan. Nah, itu adalah suatu hal yang karena dia ketakutan mati, karena dia tidak siap. Kita dengan keistiqomahan itu agar kita bisa siap sak derajat sak pangkat, dan Allah mengatakan manusia itu akan dicabut nyawanya sesuai dengan apa kebiasaannya. Manakala kebiasaan itu taat, maka dia akan dalam ketaatan. Berapa banyak kita mendapat kabar kaum muslimin yang dia diambil nyawanya atau dicabut nyawanya dalam keadaan taat. Ada yang baru aja dia sholat tahajud mati, ada yang baca Al-Quran mati. Terakhir berita itu Kiai Tolhah Mansur itu Ngadirjo itu baru Idul Fitri akan ngimami langsung keluar ambruk gitu. Nah, itu kan yang kita inginkan mesti kan begitu itu husnul khotimah itu. Allah mengatakan walau kamu lari, walau manusia itu lari kematian, kul innal mauta la ditafiru fa innakum. Terus yang sangat kita perhatikan adalah summa turaddu ila alimil ghaibi wasahadah. Kemudian kita itu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui apa-apa yang gaib dan apa-apa yang nyata, sehingga kita sudah tidak bisa lari lagi dari apa-apa yang pernah kita kerjakan. Ketika dikembalikan kepada Allah itu, Allah masih menjelaskan summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan diberitakan apa-apa yang pernah kita kerjakan. Untuk itu untuk membuka lembaran baru di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya, semoga kita ditemukan ke Ramadan lagi, maka janganlah kita melalaikan suatu amalan-amalan yang pernah kita kerjakan di Ramadan, walaupun tentu derajatnya itu tidak sama. Manakala kita di Ramadan itu mendukung salat jamaah, hendaklah salat jamaah tetap kita tekuni kecuali ada udzur. Manakala di Ramadan itu kita ada baca Al-Quran, maka tetap kita istiqomah baca Al-Quran walaupun tidak seperti ada di Ramadan. Manakala kita bersedekah di Ramadan, maka di bulan-bulan juga ada sedekahnya. Yang penting masyaallah muslimin rahmatullah, baik amalan ucapan lisan maupun anggota badan maupun harta benda maupun hati, itu adalah kita bisa istiqomah, bisa tetap berlanjut. Untuk kita berharap manakala nanti takdir sudah menjemput kita, yang kematian menjemput kita berharap sebagaimana kebiasaan kita yang baik, sehingga dikatakan husnul khotimah. Itu mesti dengan usaha, tidak akan dengan sendirinya. Karena masalah muslimin rahimahullah, orang yang istiqomah dengan kebaikan itu Allah sudah memberi berita gembira pada kita. Alladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, di surat Al-Fussilat, tidak salah. Alla takhafu wa la tahyanu wa absir bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang dia mengatakan Allah itu pangeran, Allah itu adalah Rabb kami, Tuhan kami. Kemudian istiqomah, konsekuen dengan apa-apa sumpahnya itu. Manakala ada perintah dilaksanakan, manakala ada larangan ditinggal. Terus kita mengikuti Rasulullah SAW, manakala kita yang mampu pekerjaan sunnah dilakukan. Yang haram tentu jangan sampai kita sentuh, yang makruh kita jauhi. Kalau sudah begitu, kita istiqomah dengan hal yang baik, kita mengharapkan nanti manakala mati menjemput dan kata istiqomah itu diberitakan oleh Allah ketika kita akan mati dalam sakaratul maut, maka
tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan beberapa malaikat. Yang malaikat itu mempunyai tugas untuk memberi berita gembira pada si mayit itu. Karena Allah mengatakan, dia akan mengatakan kepada seorang hamba yang taat itu mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu takut karena kamu telah melaksanakan perintah. Wala tahyanu, janganlah kamu sedih karena apa-apa di dunianya akan diganti dengan yang lebih baik di akhirat. Wa'sir bil jannati lati kuntum tu'adun, dan kalian akan diberi berita gembira dengan surga yang tentu disediakan untuk kalian. Itu Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup pembicaraan saya. Mari kita tadaburi surat Ali Imran 133. Allah yang berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Hendaklah kalian berpacu, kalian berlomba untuk mencari jannah, mencari surga Allah dan mencari ampunan Allah. Yang jannah itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan oleh orang-orang yang muttaqin. Nah, dalam ayat itu Allah menjelaskan siapa yang muttaqin menurut ayat itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak ketika dia longgar maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang mudah memaafkan pada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik itu? Diterangkan lagi di ayat berikutnya. Alladzi fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, manakala dia mendolimi dirinya sendiri, berbuat keji, berbuat maksiat atau mendolimi dirinya sendiri, pada zakarallah, maka dia ingat pada Allah, wastaghfiru lidzunubihim, dan mereka minta ampun atas dosa-dosanya. Itu adalah berita dari Allah yang sesungguhnya para ulama mengartikan tidak ada seseorang itu yang tidak berdosa, tapi sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang minta ampun atau tobat dari dosanya. Itu Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di bulan Syawal ini kita mulai dengan satu kebiasaan yang baik. Jangan lupakan apa-apa yang pernah kita lakukan di Ramadan. Kemudian kalau syukur kita tambah mendekat pada Allah. Allah menyediakan beberapa sarana untuk kita mendekat. Misalnya bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk meneruskan puasa Ramadannya dengan puasa Syawal sunnah, maka masih ada kesempatan. Sekarang hari keberapa, Bu? Hari ke-19 nggih. Nek hari napa dalam Syawal niki dinane sinten men padha, nek saiki tanggal 19. Tapi ketika poso lalu saya malam selikur orang, aku malam selikur sisuk. Nah, malam selikur loro niku tahun ini, tapi nek Syawale padha. Semoga nanti dijelaskan juga sama. Nah, marilah kalau Bapak Ibu belum menjalankan puasa sunnah, untuk yang satu ini jangan ditinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu diikuti dengan 6 hari di Syawal, dan 6 hari itu tidak dijelaskan harus mulai tanggal 2, boleh loncat-loncat, boleh di akhir, boleh di tengah, maka masih ada kesempatan oleh Bapak Ibu untuk kita mendapatkan sebagaimana keutamanya kita puasa 1 tahun. Rasulullah mengatakan, man soma Ramadana tsumma min Syawal kana kata sumudahron. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang masa 1 tahun. So, kita tekadi Allah untuk 6 hari di Syawal ini. Demikian mungkin Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menggugah atau menyemangati lagi pada diri kita, terutama saya yang bicara ini, untuk
menyongsong tentu kemauan untuk menyongsong kapan kita dipanggil oleh Allah, tentu kita mengharap dengan suatu akhirat yang paling baik, karena Rasul mengatakan sesuatu itu dinilai dengan apa akhirnya. Ketika kita baik, jangan sampai kebaikan ini kita lepas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semua kekeliruan, kesalahan, apa yang saya sengaja atau tidak sengaja, yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon maaf ya sebesarnya. Manakala ada yang batin tutasin biasanya ahad pon ini kok ahad kliwon. Pertama, untuk materi hari ini tidak bisa. Yang kedua, saya ngijoli ketika ahad pon minggu pertama dulu kita izin, kita ijoli dan itu kon teman-teman, karena saya pernah cowong sekali untuk tugas saya. Katakan Rasulullah rahmatin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten sesi tanya jawab sekedap. Mula bilih wonten ibu tapi bapak ingkang badhe pitaken. Matur. Mari Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya tentang materi hari ini atau apapun yang berhubungan dengan ilmu agama, monggo. Barangkali ada. Ya, cukup jelas kalau. Oh, monggo Pak Penny. Beras. Utannya berapa, Bu? 16 tambah 6 kan baru 22. Gitu. Ya. Matur suwun. Ada pertanyaan dari Ibu ini. Bu sinten Ibu? Bu Penny. Penny itu sangat semangat beliau untuk mengerjakan puasa Syawal, hanya kendala beliau adalah bagaimana kalau seorang wanita masih subur ternyata terhalang menstruasi, padahal hutangnya di awal puasa menstruasi, di akhir puasa menstruasi, akhirnya hutangnya ada 12 sampai 16 hari, ditambah Syawalnya 6 hari. Belum, kalau itu dikerjakan mulai tanggal 2 belum rampung sudah datang haid lagi, terus bagaimana itu? Nah, memang begini Bu, Rasulullah mengatakan, jadi kalau yang namanya nyaur utang puasa itu sepanjang masa. Jadi mulai Syawal sampai Sya'ban. Sedangkan ini yang namanya puasa Syawal adalah terbatas dengan waktu, sehingga para ulama memang berbeda pendapat, tapi insya Allah bisa kita pilih yang lebih cenderung kita bisa melakukan semuanya, karena Rasulullah mengatakan nyaur utang puasa itu sudah sepanjang masa, tidak terbatas dengan waktu, sedangkan puasa Syawal itu terbatas waktu, maka sebagian orang mengatakan kita boleh puasa Syawal dulu. Nah, dari Syawal dulu, nanti nyaur utangnya kan masih ada panjang, tapi ada yang memang ada agak saklek mengatakan ya wajibnya dulu, tapi Rasulullah memang tidak batasi kapan harus kita nyaur utang, sedangkan Syawal adalah terbatas waktunya, sehingga kalau ada ulama yang berpendapat nggak apa-apa puasa Syawal dulu karena itu terbatas, mungkin insya Allah kalau kita mengikuti itu tidak apa-apa. Mungkin begitu sahabat saya. Ya, ada lagi? Terima kasih. Batang mantapan kita berlandasan pendapat itu pemahaman, namanya kan fikih itu pemahaman ulama, sedangkan itu terbelah. Sebagian ulama mengatakan wajibnya dulu, sebagian ulama mengatakan boleh karena itu tergantung ya, terus kita mengikuti yang lebih manfaat aja. Insyaallah. Oke. Jadi jawabannya adalah nyawalah dulu, nyawalah dulu, baru nyarutang.
Kira-kira begitu ya Pak ya. Karena nyari utang boleh di luar bulan Syawal. Cukup Pak? Ya, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup. Sebelum terima kasih Pak, monggo Pinara. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz Haji Muhsin. Ya.